Bagaimana habisnya? Kemana? Udah pernah lihat tengkorak manusia? Belum kan? Hanya di buku kan, di TV kan? Nah, di Indonesia mana tengkorak di sini? Tengkorak. Tapi bukan tengkorak asli. Itu terbuat dari batu. Nah, tahu kenapa disimpan di sini? Itu kepala bangsawan dulu. Tahu dulu? Kalau dulu itu meninggal bangsawan, kalau sudah hancur badannya ini diambil kepalanya, tengkoraknya kepalanya doang, disimpan di rumah. Ada kan? Seperti ini. Seperti ini. Tahu namanya ini Chuhohege. Chuhohege namanya. Udah pernah lihat orang meninggal? Yang benar nih, pasti ada yang terlihat. Ya? Nah, kalau meninggal dulu bangsawan khususnya di Gomo, tahu itu Pak. Bukan tidur posisinya kalau meninggal dulu di Gomo itu, tapi duduk. Atau kalau duduk kan begini, kalau meninggal dulu itu duduk. Itu tempat mati. Mati namanya ya. Kalau meninggal dulu ya. Tapi kalau di Nia Selatan ada ini nih Pulasara. Di Pulasara namanya ya. Ada kumisnya. Karena berkumis orang yang meninggal itu. Gimana? Tapi kalau di museum itu ada harimau loh. Udah pernah kalian lihat? Ya di mana? Ini harimau ya, patung harimau. Tapi kalau mau lihat tak ayat harimau asli, kan ada panggung di sini. Ada kan? Nanti kalau pulang jangan lupa ya,
bilang sama bapak dengan mama, mak, pak, bawa aku di kebun yang ada kebun ya. Kan libur sebentar lagi kan bulan Desember. Ada tuh. Pindah aja kita ya. Masuk situ bukan seperti ini kita melakukan yang karpet karpet pernah ada di rumah nggak ternyata nggak di rumah iya ada jika warna-warni ya ayo sini kita kesini lagi. Ini ada alat-alat tangkap jaring, tangkap ikan, monyet, ada. Oh, ini mana yang ada? Ini tidak ada. Ini ada alat untuk tangkap ikan, ini tangkap monyet. Ini monyet juga di hutan. Kalau kita ikan di sungai, dia pakai itu. Iya, kalau kita mau ikan, kita tangkap. Ayo kita ke sini. Ini. Dulu itu. Ya, dia kalau kita sini ya. Ini maling. Dulu itu mereka mengambil kepala manusia. Menjadi persembahan. Aduh, ada cuma di sini. Ayo ini yang lebih seru sini. Ini ada alat ini.
Gerakan satwa ya, dimulai dari bagian luar. Masuk barisan ya, diikuti. Oke adik-adik, nanti setelah berkunjung ke kebun binatang jangan lupa kita kembali ke sini ya, karena nanti kita akan melihat pertunjukan dari kakak-kakak kita dari SMP Negeri 3 Hiriduho. Jadi jangan lupa Di sini, ayo nanti kita juga ke kebun binatang. Ibu, Mereka diarahkan ke nanti ayo. oh ya, benar-benar secara ya Bang ya. ya bisa langsung mendekat, ya mendekat langsung, ya adik-adik kami dari SMK DC mendekat langsung, jangan menjauh-jauh di sana, karena sekarang kita akan masuk di dalam ruang pameran. Sesuai dengan petunjuk dari Bapak Guru tadi ya. Bagaimana, sudah hadir semuanya? Mana yang 60 itu? Ini kalau kami hitungkan 5 orang saja. Sebelum banyak. Oh, ada dari bawah, masukkan dari atas. Oh begitu, berarti masih dari bawah. Oke, tidak apa-apa. Kita tunggu adik-adik kami dari SMK Dharma Chandaka. Kami harap supaya kita berkumpul di depan Museum Pusaka depan pavilion. Dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam ruang pameran. Dan sebelum kita masuk di dalam ruang pameran, kita bagi Lepaskan tangan. Halo, mohon orang tua kumpulkan dulu anak-anak sebentar di sini. Mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Seu. Orang tua sudah bisa bantukannya. Halo. Jangan banyak, ayo, datang lagi ke sini. Anak-anak kesini sebentar. Ayo kesini dulu sebentar, anak-anak. Kita coba mengucapkannya begini. Kalau dilihat begini, saya Tapi pertama-tama nanti diucapkan nama sekolahnya. Misalnya kami
dari TK Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun untuk Museum Pusaka Nias yang ke-27. Salam museum, museum di hatiku. Nanti pula kalau ada kelas B. Mari kelas B. Ayo. Sini aja. Iya kan? Bagaimana itu? Tidak bisa kami panjang saja terus mengucapkannya loh. Kami ini anak-anak. Ini buaya. Oke, sekali lagi ya. Mama sendiri. Mama sendiri. Mama sendiri. Mama sendiri. Oke, sekali lagi lebih kencang suaranya. Kami dari TK Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Museum Pusaka Nias yang ke-27 tahun. Salam museum. Museum di hatiku. Dia masih kecil kak, jadi nanti di museum-museum ini aja gitu. Ada kelas kita. Untuk adik-adik yang mau berfoto di foto booth, ini buatan dari kakak-kakak usul loh. Kenapa dikasih lain?
Dan ini adalah misionaris orang Kristen Katolik atau yang sering disebut Karto Laweno, lahir pada 11 Desember 1889. Ini adalah saksi hidup pada saat itu yang masih selamat pada pengumuman orang Jepang terhadap Belanda yang isinya orang Jerman. Ketika tahun 1942 itu ada kejadian di mana